Salam literasi, perkenalkan nama saya Yeskiel Hertog Beslar, NIM 220711010386, dosen pengampu Enci Vince Watak SPD MPD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul bahasa lugas dan genre makro. Pengertian bahasa lugas dalam genre makro. Bahasa lugas adalah bahasa yang dipakai secara langsung atau membahas secara pokok, secara detail dan tidak bertele-tele. Dalam bahasa lugas ada empat kaidah yang harus diketahui oleh penulis. Dan yang pertama, penyusunan paragraf yang runtut. Yang kedua, pembuatan kalimat secara efektif. Dan yang ketiga, kalimat yang tepat. Kata yang tepat. Dan yang keempat, yang terakhir, ejaan yang cermat. Kemudian, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menemui sebuah jenis teks secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat subgenre yang bernama genre mikro. Contoh dari genre makro ialah seperti iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, dan ulasan buku. Juga pun ada contoh dari genre makro yang disetarakan dengan genre makro yang meliputi deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Berikut saya akan membahas tentang pemakaian ejaan yang tepat. Yang cermat. Pemakaian Indonesia sendiri sudah 3 kali mengalami penyempurnaan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen sejak tahun 1901. Dan yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik sejak tahun 1947. Dan yang ketiga, yang terakhir, ejaan yang disempurnakan juga diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi resmi bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Dalam buku tersebut diatur struktur seperti pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, terapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Berikut materi yang berjudul pemakaian atau penulisan huruf. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kesalahan penulisan huruf yang terjadi pada huruf pertama atau dalam kata seperti nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, dan hari. Di slide ini kita bisa melihat contoh kesalahan umum yang sering dilakukan. Dan yang pertama kita bisa lihat bahwa dalam penulisan bangsa itu tidak memakai huruf kapital, melainkan huruf kecil. Berikutnya, penulisan kata. Kekeliruan seorang dalam penulisan kata biasanya dalam kata turunan prokritik dalam kata depan yang sering tertukar dengan imbalan partikel pun, sedangkan unsur pembentuk kata hanya dipakai dalam kombinasi. Unsur yang biasa muncul dalam kombinasi itu diantaranya a, non, eka, dwi, tri, catur, panca, sabto, dan desa. Dalam slide berikut ini kita bisa melihat contoh kata turunan. Menggarisbawahi, tidak memakai apostrofi. Seperti yang kalian lihat ini di slide ini. Dan
juga mengombinasikan kedua kalimat menjadi satu kalimat. Yang berikutnya, unsur pembentuk kata. Unsur pembentuk kata ini adalah beberapa contoh dari unsur pembentuk kata, yaitu ateis, dwiwarna, panca indera, sapta marga, inkonsisten, antar sesama, maha kuasa, dan non-aktif. Berikut materi yang berjudul penulisan unsur serapan dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia ada banyak bahasa serapan dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing seperti bahasa Arab, Sanskerta, Cina, Portugis, Belanda, dan Jerman. Dilihat dari taraf integritasnya, unsur pinjaman bahasa tak sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kita bisa lihat di sini di slide. Yang nomor 2, efektif dan efektif. Berikutnya kita akan masuk ke dalam penggunaan tanda baca. Tanda titik dalam akhir kalimat. Bisa dilihat di sini bahwa kita bisa membaca kalimat yang berbunyi saya pergi ke sekolah, dan itu diakhiri dengan titik. Kemudian tanda titik yang dipakai di belakang angka dan huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab. Contoh kita bisa lihat di sini dipakai dalam penggunaan kata setelah penulisan kata Departemen Dalam Negeri, atau bisa dilihat di sini ketika kita menulis sebuah kata, misalkan huruf A ini, kita harus menggunakan tanda titik. Dan juga contoh ini yang kedua, yaitu contoh penulisan huruf lebih. Berikutnya, tanda koma. Dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Reni membeli permen dan air mineral. Kita bisa lihat di sini dalam kalimat tersebut setelah membeli permen ada kata koma di situ yang dipakai. Yang kedua, dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Contoh, saya ingin datang, tapi hari hujan. Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Daud. Dona pergi ke Australia, tapi hanya 3 hari. Jadi di situ kita melihat bahwa setelah kalimat pertama dibacakan, kita menggunakan koma. Yang berikut, fungsi yang lain dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, dalam tabel ini kita bisa melihat anak kalimat, kalau hujan tidak reda karena sakit. Induk kalimat, saya tidak akan pergi, kakek tidak bisa hadir. Yang berikutnya adalah penggunaan tanda titik 2. Fungsi yang pertama dipakai dalam akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh perincian. Dan yang kedua dipakai jika rangkaian atau pemberian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dan yang ketiga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Berikut adalah tanda hubung. Fungsinya dipakai untuk menyambung kata-kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Fungsi yang kedua, suku kata yang berupa satu vokal yang tidak ditempatkan pada ujung garis atau pangkal baris.
Berikut tanda pisah. Tanda pisah membatasi pengisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan luar bangun. Fungsi yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi dan panjangnya 2 kali tanda hubung. Dan yang ketiga, dipakai di antara 2 nama tempat tinggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Contohnya kita bisa lihat di sini dalam slide ini. Kemudian penggunaan kata tanda elipsis. Fungsi yang pertama dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kedua dipakai untuk menunjukkan suatu kalimat atau naskah dan ada bagian yang dihilangkan. Dengan catatan, jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 titik. 3 buah untuk menandai penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Contohnya ada di sini. Berikut penggunaan tanda tanya. Fungsi yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Fungsi yang kedua dipakai dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan. Kemudian tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang berikut tanda kurung siku untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Berikutnya tanda petik. Fungsinya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Berikut tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Yang kedua dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Berikutnya tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat dan penandaan masa. Ini adalah beberapa contoh dari tanda garis. Contoh fungsi garis miring. Kemudian penggunaan tanda pengikat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Seperti kalian lihat di sini, apostrofi itu dipakai dalam kalimat setelah malam dan nama orang setelah nama orang tersebut. Kemudian angka, tingkat, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan menggunakan angka Romawi ke angka Arab atau penyebutan. Contoh abad XX atau abad ke-20. Jumlah, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 kata atau 2 kata ditulis dengan huruf pada awal kalimat. Lambang bilangan ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam pemerincian dan pemaparan. Berikut penyingkatan. Unsur-unsur singkatan nama atau orang bagian akhir. Singkatan nama orang dibubuhi tanda titik. Bisa dilihat di sini ada contoh nama dari, misalkan kita menyebut Haji Muhammad Fajar atau Haji Ismaya. Singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal atau suku kata atau gabungan keduanya, atau yang terdapat di dalam akronim dan yang sudah diterima oleh masyarakat. Tidak perlu menggunakan tanda titik. Bisa lihat di sini, ini sering kita lihat sehari-hari. Contoh yang pertama adalah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua SD atau sekolah dasar. Ketiga PT
perseroan terbatas. Yang keempat, WHO, World Health Organization. Yang terakhir, kelima, Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Berikutnya, pilihan kata atau diksi. Pada dasarnya merupakan hasil dari upaya dalam memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang hampir sama atau bermiripan. Dari senarai kata itu dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh penggunaan yang salah dan penggunaan yang benar dalam pilihan kata atau pemilihan kata. Dan yang berikut adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan atau perasaan atau pemberitahuan dan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua yaitu kepaduan, yang ketiga adalah keparalelan, yang keempat adalah ketepatan, yang kelima adalah kehematan, dan yang keenam adalah kelogisan. Di sini kita bisa lihat dalam slide contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Saya akan bacakan kalimat efektif, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, Budi membaca buku di rumah. Kemudian kalimat tidak efektif, yaitu tidak memiliki subjek yang jelas. Di rumah Budi membaca buku. Dan yang terakhir adalah paragraf atau alinea. Adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil pengulangan beberapa kalimat. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat. Dalam hal itu memang dimungkinkan. Namun alinea semacam itu jangan dipakai dalam tulisan ilmiah. Berikut kita bisa melihat struktur dalam paragraf atau alinea. Yang pertama, syarat pembentukan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan paragraf, dan yang kedua adalah kepaduan paragraf. Yang kedua, letak kalimat topik. Sebuah paragraf yang dibangun beberapa kalimat yang menunjang dan mengandung ide pokok dan dijelaskan beberapa gagasan penunjang. Dan yang ketiga adalah jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan. Berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang atau penghubung. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Dalam foto ini kita bisa melihat penjelasan lain tentang paragraf atau alinea. Himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian satu sama lain dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Sebuah alinea atau paragraf terdiri dari yang pertama kalimat utama dan yang kedua kalimat penjelas. Yang kedua, fungsi alinea. Memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.